Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ningsih, CGB Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lamongan. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, di depan menjadi contoh atau panutan, ing madya mangunkarso, di tengah memberi semangat maupun kemauan, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua peserta didik harus mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapat hasil belajar yang memuaskan. Saya menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariatif untuk setiap kelas dan semua jenis gaya belajar peserta didik. Peserta didik harus memenuhi KKM yang saya tentukan tanpa mempertimbangkan proses dan minat belajar peserta didik, serta guru adalah subjek, peserta didik adalah objek. Kemudian apa yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya pelajari adalah 1. Kita sebagai agen perubahan. Yang kedua, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Prinsip perubahan asas Trikon. Asas Trikon ada 3. Yang pertama yaitu kontinuitas. Tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan asas-asas kebangsaan dan sifat-sifat kemanusiaan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya paham bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tintanya. Disinilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Pada hakikatnya, setiap murid memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada perlu dilatih dan dikembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Disinilah peran guru harus dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi alami dalam kehidupannya. Karena peran kita sebagai guru tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembang langkah anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Guru bukanlah sumber utama dan satu-satunya tentang pembelajaran. Semua peserta didik adalah benih spesial. Tidak ada yang patut guru keluhkan terhadap setiap karakter peserta didik. Mereka lahir dengan unik dan menarik. Guru adalah harapan mereka untuk menjadi perantara, penuntun, dan penyemangat seluruh peserta didik untuk menjadi manusia yang berguna. Guru harus memahami seluruh karakter peserta didik dan memfasilitasi setiap gaya belajarnya, bersedia menjadi pendengar yang baik, kemudian mendukung dan mengarahkan seluruh potensi dan minat peserta didik. Sekian dan terima kasih.